Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lihadhi tasawwur rahim alifatul kitab Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Rasul Alawi bin Abdullah bin Husain al-Adrus nafa'anallah bi ulumihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau warahmatullahi kama rabbina shaghira. Halaman 85. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-darin amin. Al-hadisus asyara, adapun hadis yang ke-17 utawi hadis kang nomor 17. Iku hukukul muslimi, menjelaskan tentang hak-hak sesama muslim. Qala bersabda siapa Sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslimi raddut tahiyyah wa ijabatut da'wah wa syuhudul jinazah wa 'iyadatul marid wa tashmidul 'adishi idza hamidallaha. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wal lafdullahu. Lafaz ini dari Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, khamsun, 5 perkara, min haqqil muslimi, dari haknya orang Islam, ngalal muslimi, atas orang Islam yang lain. Jadi kan kita hidup di dunia ini ada hak dengan tetangga, hak dengan teman, hak-hak dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya. Nah, ini hak-hak yang harus dipenuhi sesama orang Islam. Otomatis kalau di luar orang Islam, hukumnya sudah menjadi beda lagi. Ini khusus hak-hak antara orang Islam dengan orang Islam. Rupane 5, raddut tahiyyati, utawi jawab salam. Iku raddut tahiyyati, jawab salam, menjawab salam tahiyat. Wa ijabatut ta'wati, dan memenuhi atau mendatangi undangan. Wa syuhudul janazati, dan menyaksikan jenazah, maksudnya nyolati, ngurusi itu, mengantar sampai kuburan itu. Wa iyadatul maridi, dan menjenguk orang yang sakit. Watashmitul adishi, dan mendoakan orang yang bersin. Idza hamida, ketika memuji atau mengucapkan hamdalah siapa ngatis, Allah, kepada Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wal lafdhulahu. Lafaz ini dari Ibnu Majah. Jadi ada di Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Jadi hak orang Islam, sama-sama orang Islam, sama teman yang sama-sama Islam adalah yang pertama, enggak cuma teman ya, pokoknya orang yang Islam, sama-sama orang Islam. Pertama adalah menjawab salam. Terus nomor 2, memenuhi atau mendatangi undangan. Nomor 3, ngurus jenazah. Nomor 4, menjenguk orang sakit. Nomor 5, mendoakan orang yang bersin, kalau orang yang bersin itu mengucapkan hamdalah. Jadi dihafalkan ini ya. Yang kemarin belum dihafalkan. Nah, besok store satu-satu. Hufatil jannah bil makarih wa hufatil naru bil syahwat. Syarahul hadithi, syarah atau penjelasan dari hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslimi. 5 perkara hak orang Islam dengan orang Islam yang lain. Ini agama ini sangat luar biasa.
sampai ini ada aturannya, ada batas-batasan yang harus kita penuhi, harus kita kerjakan sesama orang Islam. Saking sempurnanya agama, semua hal diatur. Semua hal diatur. Jadi di antara kita biar bermanfaat baru buat orang lain ya 5 perkara ini diusahakan tetap dikerjakan. Nanti ada batas-batasan tertentu, penjelasan ada di belakang. Imam Ghazali itu mengatakan orang itu dibagi jadi beberapa golongan. Ada manusia yang sifatnya itu kayak makanan, ada yang sifatnya kayak obat, ada yang sifatnya kayak batu, ada yang sifatnya kayak kolos jengking atau apa? Kolos jengking tuh, kala jengking, lipan atau apa? Kala jengking tahu? Bahasa Indonesia kala jengking, ya kala jengking. Orang yang hidupnya itu seolah-olah dia seperti makanan. Ini ada di kitab Bidayatul Hidayah. Contohnya apa? Orang yang sering bermanfaat buat orang lain, setiap hari bermanfaat buat orang lain, maka dia seperti makanan. Kita kan makan sehari 3 kali minimal, kecuali puasa pun double malam. Berarti sering digunakan makanan itu sehari 3 kali, sering menggunakan makanan karena makan. Kalau nggak makan ya mati. Berarti sering makan. Ada orang itu, manusia itu sifatnya kayak makanan. Setiap hari dia bermanfaat buat orang lain. Ini manusia yang paling bagus itu yang manusia yang seolah-olah dia seperti makanan. Gambarannya seperti makanan. Nomor 2 ada orang yang sifatnya kayak obat. Obat itu kan kadang digunakan, kadang ditinggalkan. Kalau pas lagi sakit digunakan, dimakan, diminum. Kalau nggak sakit nggak diminum. Ada orang itu sifatnya kayak obat. Jadi kalau ada yang membutuhkan ya dipanggil tukang potong, tukang apa lagi, tukang son. Jadi kalau sedang dibutuhkan ya diundang. Ada yang dia bermanfaat buat orang lain tapi nggak terus-terusan, nggak sering, kadang-kadang bermanfaat, kadang nggak, biasa aja gitu. Ada yang sifatnya kayak obat, ada lagi yang sifatnya kayak batu, nggak nyakiti juga nggak bermanfaat. Tidur makan, nggak banyak temen, boys di rumah terus sampai mati. Orang yang kayak gini kayak batu, karena apa? Nggak dikenal orang, dia nggak bermanfaat buat orang lain, juga tidak melukai orang lain. Orang ini kayak batu. Nomor 4 orang kayak kala jengking. Kala jengking kayak ular lah, ya. Kala jengking itu kan orang kalau ketemu sama kala jengking sama ular kan mesti takut. Mesti kita ketemu ular di sawah misalnya. Di tengah-tengah sawah. Mesti kan cari pacul atau mencari apalah untuk membunuh ularnya. Karena apa? Kemungkinan besar dia membahayakan kepada kita. Ada manusia itu yang sifatnya kayak ular atau kayak kala jengking. Jadi setiap ketemu sama orang lain selalu menyakiti, nggak bermanfaat. Lumayan kayak batu tadi, nggak bermanfaat tapi juga tidak menyakiti. Ini nggak, malah menyakiti. Jadi kalau ketemu sama orang lain menyakiti orang lain. Orang yang seperti ini harus dihindari. Sifat yang seperti ini harus dihindari. Jangan punya sifat kayak ular atau kayak kala jengking. Minimal kayak batu lah, mentok-mentok. Jangan kayak kala jengking gitu. Orang Islam, kembali lagi ke sini. 5 hak orang Islam kepada orang Islam yang lain. Wa haqqul muslimi 'alal muslimi katsiratun. Hak orang Islam satu dengan yang lain itu banyak. Ini cuman sebagian aja ini. 5 perkara ini cuma sebagian, sebenarnya banyak. Wa innama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah ini menuturkan hadhil khamsa, inilah 5 perkara ini, faqat hanya 5 ini, fi hadzal hadisi, di dalam inilah hadis, li'annaha tatakarrar daiman, karena sesungguhnya 5 perkara ini sering terulang-ulang setiap harinya, sering terjadi. Kenapa kok Rasulullah menekankan 5 perkara ini? Karena ini sering terjadi. 5 perkara ini. Sehari waing berapa kali? Gak tahu. Zaman sekarang kan ada yang pakai meme apa? Kita di zaman ketika batuk dengan kentut lebih mulia kentut. Ada yang buat meme kayak gitu. Karena apa? Batuk ini langsung orang, wah ini jangan corona. Ada orang bersin, wah jangan virus corona. Kita di zaman batuk atau waing itu bersin
lebih mulia kentut daripada batuk atau bersin. Ono-ono ya. Berlebihan itu kayaknya. Tapi ya was-was juga sih, ada orang jamaah watuk-watuk terus kan ya was-was juga, atau jamaah tapi dia bersin terus. Wa qad la yakhlu al-yawmu min wujudi wahidin minha, dan kadang-kadang tidak kosong pada hari, setiap hari tidak kosong dari adanya salah satu dari 5 perkara ini. Jadi kadang satu hari itu tidak kosong dari 5 perkara ini. Kadang-kadang ada yang mengucapkan salam kepada kita, berarti kita wajib menjawab. Kadang-kadang ada yang mengundang kita datang ke rumahnya seseorang teman yang Islam, maka kita wajib memenuhi. Kadang-kadang ada orang yang meninggal, kita harus takziah. Kadang-kadang orang sakit, kita harus tengok. Kadang-kadang orang yang waing, ya ini sering nih, waing sama salam. Ada orang yang bersin, maka kita harus mendoakan orang yang bersin. Jadi 5 perkara ini sering. Kadang-kadang satu hari itu tidak kosong. Satu hari pasti ada yang 5 perkara ini. Entah itu ada yang salam kepada kita atau ada orang yang waing. Ini waing mau watu imam. Bingung arep waing mau watu. Yang pertama, raddut tahiyyati, yaitu menjawab penghormatan. Ai assalami, maksudnya apa? At-tahiyatu adalah salam, menjawab salam. Jadi kita wajib kalau sama-sama orang Islam ada yang menguluk salam atau memberikan salam kepada kita, kita wajib menjawab. Ini ada batasannya lagi. Penjelasan di sini. Wa huwa fardhu ainin fi haqqil fardi. Dan hukum menjawab salam ini adalah hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu harus setiap orang mengerjakan. Ketika dia hanya sama satu orang sama orang lain. Saya sama si Fahri. Berarti si Fahri mengucapkan salam kepada saya, maka saya fardhu ain harus menjawab salam. Hukumnya adalah fardhu ain ketika ada orang yang mengucapkan salam dan orang-orang yang diucapkan salam. Maka orang yang diucapkan salam ini wajib menjawab salam. Wa fardhu kifayatin fi haqqil jamaati, dan hukumnya adalah menjadi fardhu kifayah ketika berkelompok berjamaah gini. Saya mengucapkan salam kepada antum semuanya. Maka sudah cukup seandainya satu orang yang menjawab salam. Jadi hukumnya karena apa? Fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu kalau ada satu yang sudah mengerjakan, maka yang lain gugur itu. Jadi kalau kiai yang pakai modelnya salam berkali-kali, ya kiai ceramah ya nggak apa-apa itu. Salamnya 1 kali belum dijawab, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi ada satu riwayat Rasulullah memang suka salam itu sampai 3 kali kadang itu. Kan ada satu riwayat ya di Abi Dawud itu Rasulullah pernah datang ke rumah salah satu sahabat. Kemudian ketika Rasulullah datang itu Rasulullah mengucapkan salam kepada orang yang di dalam rumah itu, sahabat yang di dalam rumah. Kemudian yang di dalam rumah tidak menjawab salam, Rasulullah mengulangi lagi sampai 3 kali. Ternyata yang di dalam itu sebenarnya dengar kalau Rasulullah sedang mengucapkan salam kepada sahabat yang di dalam rumah ini. Kemudian ketika Rasulullah sudah 3 kali mengucapkan salam di rumah tersebut, langsung Rasulullah beranjak pergi dari rumah si sahabat ini. Seketika si sahabat yang di dalam rumah ini langsung buka pintu, langsung mengejar Rasulullah. Tanya, ada apa Rasulullah, ini saya tadi di dalam. Rasulullah tanya sama sahabat ini, loh kamu kok saya tadi mengucapkan salam nggak menjawab ya? Kemudian si sahabat ini bilang, saya memang bukan menjawab, tapi saya menjawab, cuman nggak saya keraskan. Pertama, kedua, ketiga saya nggak keraskan. Karena apa? Saya mengharapkan doa dari panjenengan, dari Rasulullah. Jadi sahabat ini sengaja menjawabnya nggak keras-keras. Karena apa? Memang sengaja biar didoakan sama Rasulullah, nggak cuma sekali. Ada riwayat seperti itu. Jadi, tapi jangan ditiru ya. Ada orang datang ke rumah antum, assalamualaikum, antum diam itu. Cuman waalaikumsalam. Wah. Terus salam kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tiga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah. Cuman terus dia beranjak pergi ya. Kalau dia pembalap langsung pergi ya. Kalau dia cuma jalan kaki kan lumayan. Kalau dia pakai mobil motor, wes nggak ada orang, langsung pergi. Nggak jadi ke rumah antum. Ternyata mau ngirim paket JNE. Atau ada hadiah dari apa gitu. Beli di Pamela atau di Amigo, dapat kupon, mau datang dapat motor ini. Wah, mau dia mengucapkan salam kalau malah nggak jawab. Wah, repot itu.
Jadi kalau di jamaah bareng-bareng, orang yang mengucapkan salam itu satu orang, yang lain cukup satu orang sudah menggugurkan dosa orang yang lain. Tapi kalau seandainya satu jamaah itu sama sekali tidak ada yang menjawab salam, maka satu jamaah tersebut dosa semuanya gitu. Falau marra muslimun bijanibi muslimin fasallama alaihi wa lam yakun khairuhu mawjudun wajaba 'alal muslimi alaihi an yarudda assalama. Maka ketika seseorang Islam itu melewati seorang Islam yang lain, kemudian dia mengucapkan salam kepada temannya, kepada orang Islam yang lain, kemudian di situ tidak ada orang lain, maka satu orang yang diberikan salam tadi harus menjawab salam. Itu. Saya lewat satu tempat, ketemu sama orang, dia mirip sama Fahri misalnya. Wah, assalamualaikum Fahri. Wah, ternyata dia bukan Fahri. Dia tetap wajib menjawab salam karena sama-sama orang Islam. Kan banyak yang mirip itu. Saya udah berapa kali itu di jalan itu, di perempatan pernah itu pakai motor itu langsung digini. Wah, takut iya. Iki kayak keliru wong. Jadi katanya saya itu mirip temennya gitu. Padahal di perempatan lampu merah itu. Saya udah mau diajak ngobrol itu. Ternyata cuman mirip. Ada yang pernah kayak gitu. Berarti muka saya pasaran ya. Sering kayak gitu. Wajib 'alal muslim alaihi ayyarud assalam wa illa athima. Dan jika orang tersebut enggak menjawab salam, maka dia dihukumi berdosa. Amma law kana al musallimu alaihim jabangah fayakfi an yarudda ahaduhum wa yasqutu al ithmu 'anil baqin. Nah, seandainya satu orang mengucapkan salam kepada satu kelompok, satu jamaah, maka dalam satu jamaah tersebut ada satu yang menjawab, maka yang lain sudah gugur dosanya, enggak dapat dosa. Saya salam, assalamualaikum kepada antum, terus si Lukman ini jawab salam sama. Yang lain enggak jawab salam, maka semua ini sudah gugur dosanya. Tapi seandainya satu kelompok ini semuanya enggak jawab salam, maka semuanya dosa gitu. Karena apa? Satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rasulullah mengatakan mencukupi bagi satu kelompok jamaah ketika ada orang yang lewat kemudian mengucapkan salam, satu orang cukup yang untuk menjawab, sudah menggugurkan dosa yang lain maksudnya. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Satu orang menjawab satu orang gitu ya. Terus mencukupi seandainya satu jamaah itu satu orang yang menjawab, kayak keterangan yang awal tadi. Jadi kalau satu orang yang mengucapkan salam, satu orang yang diucapkan salam, dia yang diucapkan salam tadi harus menjawab salam. Kalau satu kelompok, satu jamaah, satu orang yang menjawab sudah menggugurkan dosa yang lain. Ini. Dan walau sallama ana jama'atin farad ahaduhum akhdassa bi thawabi dunal baqina ala mangasukutil itsmi anhum. Seandainya ada orang itu mengucapkan salam kepada satu jamaah, kemudian yang jawab cuma satu. Saya mengucapkan salam kepada antum semuanya. Yang jawab cuma satu orang tok. Maka yang mendapatkan pahala cuma satu orang itu tok. Yang lain tidak mendapatkan pahala. Terus ini sudah menggugurkan dosa yang lain. Athibu thawabal fardhi, mendapatkan pahala. Jadi saya mengucapkan salam, assalamualaikum, yang jawab si Umam. Yang dapat pahala cuma si Umam, yang lain tidak dapat pahala. Cuman yang lain dapat dosa juga. Jadi saya mengucapkan salam satu jamaah ini, yang jawab cuma Umam. Umam ini dapat pahala karena dia menjawab salam. Yang lain tidak dapat pahala, juga tidak dapat dosa. Orang itu ganjaran, orang itu dosa yang lain. Yang dapat pahala cuma si Umam. Tapi dia berjasa. Kenapa berjasa? Karena menggugurkan dosanya teman-temannya. Ya berarti harus makasih sama Umam. Misalnya seperti itu. Ini digambarkan seperti apa? Ay fardul kifayatikal musallina ala janazah wa sawan sabu mujtamina awam. Ini. Jadi gambarannya seperti orang yang mengerjakan sholat jenazah atau sholat mayit.
sholat mayit satu kampung, satu seneng ini. Ada orang yang meninggal, kemudian yang nyolati cuma saya tok, yang lain tidak ada yang nyolati. Maka satu kampung tersebut gugur dosanya karena saya sudah mensolati mayit tersebut. Kalau seandainya tidak ada satupun yang mensolati, maka satu kampung tersebut dosa semuanya. Jadi satu kampung tersebut tidak dapat pahala. Kalau saya mensolati ya, ada orang mati saya mensolati sendiri, yang lain tidak ada yang mensolati, maka saya dapat pahala mensolati. Satu kampung tersebut tidak dapat pahala dan juga nggak dapat dosa. Tapi saya yang nyolati sendiri ini menggugurkan dosanya satu kampung. Berjasa ibu. Kudunya itu gaji ngono. Mbah Kaum itu wajar kalau dikasih duit ya. Karena banyak kan di tempat-tempat pelosok itu yang satu kampung tidak mau sholat, yang nyolati cuma Mbah Kaum tok. Coba kalau Mbah Kaumnya sudah meninggal, dia tidak punya penerus gitu. Kecuali punya anak cewek, antum menikahi. Ayo jadi penerusnya Mbah Kaum. Apa kalau di tempat Mbah Kaum itu? Kain, mudin, apa lagi? Qala al-Imam Asy-Syaikh At-Tamiri, walau sallama ala insanin wa radiya bi annahu la yaruddu alaihi lam tasqud anhu fardul raddi. Seandainya ada orang itu mengucapkan salam kepada orang lain, kemudian yang mengucapkan salam ini ridho seandainya enggak dijawab. Wah, ini saya mengucapkan salam kepada antum. Saya ridho kalau enggak dijawab. Maka gimana? Apakah gugur kewajibannya menjawab salam atau enggak? Maka lam tasqud anhu fardhu roti, maka tidak gugur kefarduan menjawab salam. Tetap wajib hukumnya menjawab salam walaupun salah ikhlas, saya ridho enggak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jamaah, satu kelompok enggak ada yang jawab karena enggak suka atau gimana. Apakah karena saya ridho, saya ikhlas enggak dijawab, enggak apa-apalah gitu. Apakah terus menggugurkan dosanya orang yang diberi salam itu? Enggak, tetap orang yang diberi salam mendapatkan dosa karena tidak menjawab. Walaupun yang mengucapkan salam tersebut ridho, ikhlas kalau enggak dijawab. Tetap yang diberikan salam dia dapat dosa gara-gara enggak menjawab salam. Li'annahu laisa bihaqqin lahu wa innama huwa haqqullahi ta'ala. Tapi alasannya kenapa? Karena menjawab salam itu enggak cuman hak sama orang yang mengucapkan salam, memberikan salam, tapi hak sama Allah juga. Paham kan ini? Saya mengucapkan salam kepada antum enggak jawab, maka antum itu dosa. Walaupun saya ikhlas enggak dijawab enggak apa-apalah itu. Karena apa kok bisa dosa? Karena antum menjawab ini wajibnya enggak cuman hak kepada saya tapi juga hak sama Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Gitu. Kan ada yang pakai gitu. Wah, saya ikhlas kok enggak dijawab, enggak apa-apalah itu. Lah, walaupun kita ikhlas salam kita enggak dijawab, tetap orang yang diberikan salam tersebut berdosa seandainya enggak mau menjawab salam gitu. Makanya salam itu bagusnya itu. Orang yang mengucapkan salam itu kan tambah mesra sama orang yang diberikan salam. Kayak salaman juga sama kan. Musafahah itu bersalaman itu juga tambah bagus itu. Tapi kalau enggak pernah salaman, enggak pernah ngobrol, enggak pernah salam itu kan semakin renggang. Bagus itu memang ada sunnah kalau sedikit-sedikit ketemu langsung memberikan salam. Enggak cuman ketika habis dari jauh, enggak. Ketika habis dari masjid mau ke pondok, ke kamar, langsung assalamualaikum. Bagus seperti itu. Tapi harus mikir kira-kira orang yang diberikan salam mau jawab enggak itu. Kalau kira-kira kita punya dugaan kuat enggak mau jawab, lebih baik enggak usah mengucapkan salam. Kan dulu pernah saya sampaikan ya, ada batasan-batasan yang tidak dianjurkan mengucapkan salam. Seperti apa? Ketika kita yakin sama orang yang kita berikan salam itu enggak mau jawab, ya udah kita enggak usah mengucapkan salam. Karena dengan kita mengucapkan salam kepada orang tersebut malah kita menambahi dosa orang tersebut. Paham kan? Membantu orang tersebut berlaku dosa. Misalnya saya mengucapkan salam sama teman saya yang sudah lama enggak kenal saya. Terus karena udah lama enggak ketemu saya, enggak kenal saya, langsung saya assalamualaikum. Wah, saya masih ingat sama orangnya. Dulu waktu kecil dia gendut misalnya. Wah, karena udah fitness apa itu. Terus jadi langsing kan ada teman saya yang dulu waktu kecil gendut. Wah, besar itu. Sekarang udah udah mimpes nih. Ternyata itu dia fitness atau apa itu? Ada olahraga itu, olahraga biar langsing gitu. Bukan cewek ini, cowok.
Terus saya misalnya memberikan salam kepada teman saya yang lama itu, dia tidak menjawab salam. Saya yakin kalau dia nggak menjawab saya, mending saya nggak usah mengucapkan salam. Atau dia nggak suka sama saya, mending saya nggak usah mengucapkan salam. Karena dengan saya mengucapkan salam kepada orang yang nggak mau jawab salam kepada saya, otomatis saya membantu orang tersebut berlaku dosa. Makanya ada satu riwayat, orang itu kalau nggak mau jawab salam, maka malaikat mendoakan laknat kepada orang yang enggak mau menjawab salam. Otomatis ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang kira-kira enggak mau menjawab salam, berarti kita membantu orang tersebut dilaknat sama malaikat. Makanya di Mirqatus Sutitas gitu ya, syarahnya Salam Taufik itu ada ulama itu yang kalau salam itu lihat-lihat siapa yang kira-kira mau menjawab salam baru diberikan salam. Assalamualaikum kepada orang yang kira-kira mau menjawab salam. Kalau orang kira-kira nggak mau menjawab salam, nggak usah diberikan salam. Karena dengan kita salam kepada orang yang nggak mau menjawab salam, otomatis membantu orang tersebut berlaku dosa dan dia dilaknat sama malaikat. Ulama ini luar biasa seperti itu. Ada pemikiran sampai seperti itu. Mikirnya sampai jauh maksudnya gitu. Termasuk tidak dianjurkan salam apa ketika teman kita yang Islam itu ada di dalam kamar mandi, baru beol, baru wes lagi konsentrasi, assalamualaikum, wes wajib jawab salam. Padahal nggak wajib. Kalau di dalam kamar mandi nggak jadi wajib. Atau ketika orang sedang sholat, wow lagi khusyuk sholat, wow, assalamualaikum, wah ini nggak khusyuk kan jawab, waalaikumsalam. Jadi kalau orang sedang sholat, sedang murojaah, membaca Quran, tidak dianjurkan kita mengucapkan salam kepada orang tersebut. Ya, tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, sedang membaca Al-Quran. Termasuk tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang lahap makan, makan lahap itu. Terus assalamualaikum, nggak dianjurkan. Karena apa? Dia sedang lahap makan. Baru buka puasa, malamnya nggak sahur, buka puasa capek, habis dari sawah, makannya 2 porsi itu, 2 porsi tambah mie misalnya. Terus antum mengucapkan salam tidak dianjurkan, karena dia sedang lahap, malah bahaya itu. Di Wonokromo itu di Flare itu ada orang yang katanya gara-gara pas makan itu keselak itu apa bahasa Indonesia-nya? Tersedak, sampai meninggal ada yang seperti itu. Dia makan tersedak sampai meninggal. Makanya kalau makan itu kalau orang Jawa jangan sambil ngobrol. Kalau di fikih ada anjuran. Kalau makan itu membuat mesra sama orang yang kira-kira bareng makan, bagus itu enggak apa-apa. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makan ini enggak sambil ngobrol. Hilya itu kalau makan enggak mau ngobrol itu. Kalau pas inget sih. Kalau pas makan jangan ngobrol, jangan ngomong gitu. Karena apa? Ngomong pas makan itu juga bisa bahaya. Cuman kalau di fikih enggak apa-apa itu. Maksudnya makan sambil ngobrol itu malah justru nambah mesra sama temennya itu, sama orang yang diajak ngobrol bareng makan. Itu ya. Jadi tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang di kamar mandi itu. Apalagi saya ingat itu kalau nggak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang jima. Wah ini. Bisa nggak tahu gimana itu? Saya nggak tahu di kitab disebutkan seperti itu. Tidak disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang jima. Kepiye ngerti jima itu? Wah, nggak tahu saya itu. Atau mungkin anaknya itu udah tahu jadwal orang tuanya. Atau gimana ya? Ini jadwal, jangan mengucapkan salam kepada bapak ibu itu. Itu tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang jima. Kalau masuk rumah malah dianjurkan ya, itu. Kalau masuk rumah dianjurkan mengucapkan salam. Seandainya ada orang tetap mengucapkan salam. Enggak ada orang juga tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Tapi dirubah redaksinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi kalau ada orang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diantara resep biar lancar rezekinya, diantaranya apa? Masuk rumah mengucapkan salam. Anak kecil itu loh, orang masih TK PAUD itu malah diajari sama guru-gurunya di sekolahan. Kalau masuk rumah mengucapkan salam. Yang udah dewasa malah ndak, masuk rumah metu. Kalau di pondok ya dikiaskan lah, kamar pondok itu masuk ke kamar assalamualaikum gitu. Tapi kalau sedang tidur ndak usah. Wah, assalamualaikum, seru wah gitu terus. Neng kupingnya sengaja. Ndak. Enggak usah itu.
Itu ya. Terus tuh, jadi kalau kita mengucapkan salam kepada orang, walaupun kita ridho, kita ikhlas nggak dijawab, maka orang yang kita ucapkan salam kalau nggak mau jawab, tetap dia terhitung dosa kalau nggak mau jawab salam. Walaupun kita ikhlas seandainya nggak dijawab. Dah, terus nomor 2, wa ijabatut ta'wati, dan memenuhi undangan. Jadi hak orang Islam sama orang Islam yang lain adalah memenuhi undangan. Idza ta'ahu ila walimatin, ketika dia diundang kepada satu walimah au dhiyafah atau suguhan. Qala al-Imam An-Nawawi, qala al-ulama min ahli al-lughati wal fuqaha wa khairuhum al-walimah ad-dha'am al-murattakhatu min wasyi. Ini ya. Walimah itu apa? Makanan yang disuguhkan ketika orang sedang resepsi pernikahan. Dikumpulkan karena resepsi pernikahan. Ini kan banyak riwayat hadis seperti itu ya. Tidak harus megah-megahan, nggak harus semuanya diundang, harus apa? Sampai berJT-JT ya, berjuta-juta. Gitu. Wah, mau nikah mikirnya, waduh, walimahnya 100 juta. Kalau di gedung 100 juta. Wah, mikirnya seru itu. Nggak usah seperti itu. Nggak apa-apa. Seandainya cukupnya mampunya cuman ayam ya ayam. Asalkan bukan ayam tetangga ya. Ayamnya sendiri itu. Mampunya kambing ya kambing itu. Kan sahabat Abdurrahman bin Auf itu kan pernah ketika menikah kemudian bilang sama Rasulullah, saya menikah dengan sebutir, entah sebutir atau seberapa gram emas. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat Abdurrahman bin Auf ini untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan satu kambing. Rasulullah mengatakan seperti itu, walaupun hanya dengan satu kambing. Berarti satu kambing 2,5 juta. Otomatis kan seandainya walimah cuma 2,5 juta sudah cukup itu. Ngundangi satu teman, satu komplek kawasan, tidak apa-apa, itu cukup itu. Nggak harus berjuta-juta itu. Tuh, tidak apa-apa. Walimah mampunya seperti itu. Jadi walimah itu jangan dibayangkan resepsi itu harus kayak kita masyarakat harus pakai tenda, sonnya enam. Bisa misalnya 6 itu usahanya son. Misalnya itu enggak, wah terus berapa 6? Sonnya 2 juta. Wes. Jadi enggak usah pakai son, enggak apa-apa, enggak pakai tenda, kalau hujan ya repot itu. Ngundang tetangga terdekat, beleh ayam atau kambing, atau lebih mahal lagi sapi boleh. Pokoknya semampunya. Ada riwayat lain satu sahabat itu cuman ngundang ketika ketika walimah pernikahan, kemudian mengundang sahabat yang lain itu cuman yang disuguhkan cuman kurma sama minuman biasa. Jadi enggak yang mahal-mahal itu enggak apa-apa seperti itu. Enggak harus mahal. Itu walimah. Kemudian qol ashabuna wa ghairuhum ad-dhiyafat samaniyah. Al-dhiyafatu thamaniyatu anwa'in. Al-walimah lil ngursi. Jadi yang disebut suguhan atau undangan, kita biasa di undangan itu ada 8. Ya, yang pertama al-walimah lil ngursi, yaitu resepsi pernikahan. Ada orang nikah kemudian malamnya resepsi itu. Terus nomor 2 wal khursi. Dan anwa'in. Wal khursi dan walimah karena lil wiladah, karena ada kelahiran. Misalnya Anis istri saya udah melahirkan, langsung saya mengadakan syukuran, ayo tasyakuran, mengundang jamaah, mengundang tetangga untuk saya menyembelih ayam atau kambing. Maka itu disebut al-khurus. Al-khurus itu walimah karena ada orang yang sudah melahirkan. Nomor 3 wal i'dzar lil khitan, yaitu walimah i'dzar namanya. Walimah apa? Resepsinya apa? Yaitu karena ada orang yang khitan atau supit. Orang Jawa menyebutnya apa? Supit. Orang Indonesia apa namanya? Sunat ya, sunatan. Karena sunatan. Kalau di sini sunatan itu biasanya pakai jagongan ya nyumbang gitu. Ya nyumbang di sini udah ketika lahir nyumbang. Hitan supit iya, ngundang, ada yang pakai dangdut, ada yang pakai wayang, ada yang pakai macam-macam campur sari. Di sini kayak gitu.
Ada yang pakai hadroh, jarang itu hadroh. Ada tapi yang pakai hadroh. Terus kayak resepsi orang nikah itu ada seperti itu. Khitan. Jadi ada walimah karena khitan. Ada lagi walimah karena apa? Waqiroh lil bina, karena membangun bangunan. Saya sedang membangun rumah, bukan rumah tangga, rumah. Sedang membangun rumah. Ketika membangun rumah kemudian mengundang tetangga untuk mendatanginya, maka ini namanya walimah waqiroh. Itu resepsi karena membangun rumah. Nomor 4 ini. Nomor 5 wat naqingah, karena ada orang yang datang dari bepergian, ada orang dari umroh, dari haji pulang kemudian mengadakan acara, katanya bid'ah. Wah, bid'ah apa iki eneng kok dasar ya. Itu mengadakan acara karena ada orang yang datang dari pergi jauh, dari Mesir, wah, pulang dari Turki, siapa sih? Apa? Amri dari Turki datang, wah, disambut pakai rebana itu misalnya. Itu ada pakai walimahnya namanya walimatun naqingah ya, itu ada resepsi karena ada orang yang pergi dari berpergian jauh. Yang mengadakan itu siapa? Ya keluarganya atau orang tersebut sendiri yang mengadakan. Saya sudah pulang dari jauh langsung mengadakan syukuran, sudah datang dari jauh. Anjurannya memang ketika ada orang datang dari jauh langsung sampai rumah kita datangi, kita sowan, kita silaturahim, tanya gimana kabarnya di sana, cerita banyak hal. Memang anjurannya seperti itu. Wakila yasna'uhu ghairuhu lahu. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang membuat makanan walimah ini, makanan hidangan ini bukan orang yang pergi jauh terus datang, ini bukan, tapi orang yang masyarakatnya situ urunan misalnya iuran. Misalnya saya pergi dari mana lah gitu, dari umroh misalnya, saya pulang. Ini kalau yang pendapat pertama yang mengadakan walimah atau hidangan ini saya sendiri, tapi ada sebagian ulama yang mengadakan walimah ini adalah orang yang kampungnya tersebut, keluarganya atau kampungnya tersebut. Satu kampung urunan menyambut siapa Amri pulang dari Turki. Misalnya itu, wah ini dadi ulama tenan ngono. Ada yang dari Yaman, Lukman dari Yaman pulang langsung disambut, disuruh ceramah. Kalau di kitab apa itu namanya? Di kitab apa itu Fawaidul Mukhtarah itu kan ada cerita itu, ada orang mondok di Yaman, di sana cuma tidur bangun nggak pernah ngajinya cuma malas-malasan, pulang dari Yaman kemudian sampai Indonesia langsung disuruh ceramah sama orang kampungnya, ceramah nggak bisa, ditanya ilmu juga nggak bisa jawab. Terus orang tuanya itu susah karena apa? Saya ngeragati, saya ngasih ngasih uang saku agar di sana mondok bener-bener serius, ternyata di sana cuman males-malesan. Akhirnya orang tuanya sedih, saking sedihnya sampai wafat, sampai meninggal. Gara-gara anaknya dipondokan, dikasih dana untuk mondok, ternyata cuman tidur bangun makan itu, bos. Gak mondok itu, ngekos. Ya, mampir turu kan. Tapi lumayan lah mampu agomo itu. Cuman kan orang menganggapnya ngalim, ternyata enggak ngalim. Sampai jauh padahal. Kemudian walimah al-ngaqiqah. Karena apa? Dia 7 hari setelah wiladah. Yauma sabi'il wiladah, yaitu ketika 7 hari sudah lahiran. Misalnya istri saya lahiran hari pertama, saya mengadakan walimah tadi. Namanya walimah apa? Al-khurus ya. Terus hari ke-7 saya mengadakan lagi walimah, menyembelih kambing. Anak saya misalnya laki-laki, kambingnya disembelih 2, misalnya seperti itu. Itu namanya walimatun naqiqah. Walimatul ngaqiqah ya, ngaqiqah. Karena 7 hari ketika habis kelahiran. Yang nomor 7 walimah wadimah, yaitu apa? Ketika ada musibah, ketika ada orang tuanya yang sedang sakit, diyasinkan sama ar-ra'du biasanya ya. Yasin ar-ra'du at-tabarok dibacakan, kemudian dihidangkan makanan, kita makan itu. Ternyata meninggal bener itu. Mandi ku seringe. Ya, ada orang sakit dibacakan Yasin ar-ra'du al-mulk, seringnya meninggal bener itu. Pernah praktek tau wes. Pateni uang umpami. Iya, tapi malah orang keluarganya matur nuwun nih. Wah, matur nuwun ya. Ibu saya udah meninggal. Wah, iki kepiye toh?
Tapi ya memang kalau sudah sakit-sakitan ya gimana kan, kasihan ya. Kan di kampung kan sering ya, di kampung itu ada orang yang sakit, ada kena musibah ya sakit, kemudian dibacakan yasin, dikeluarkan sedekah. Makanya ada satu riwayat apa? Dawu marondokum bis sedekah. Sembuhkanlah sakitmu dengan sedekah. Ya sedekahnya disebut ini wadimah, mengeluarkan hidangan karena ada musibah. Jadi nggak cuman ketika ada nikmat aja, ketika ada musibah ya mengeluarkan hidangan. Wah, mau walimah ada loh di tetangga saya di Bantul itu, mau mengadakan resepsi, udah lamaran, ternyata pihak perempuannya gagalkan. Udah mau kurang 2 minggu kalau nggak salah, sekitar 2 mingguan digagalkan sama si perempuan itu. Terus sudah beli beras, sudah pesen tenda, itu. Kalau kepengin mengamalkan ini wadimah, tetap mengundang walimatun nandimah. Karena apa? Menghidangkan makanan karena musibah. Jadi yang punya rumah malah nangis. Malah saya mangan ya ora melu enak iku. Ada hidangan yang disuguhkan karena apa? Karena sedih itu. Wah, habis diputus nggak jadi nikah. Malah sedekah ya. Itu malah enggak apa-apa. Mungkin barangkali malah dapat yang lebih cantik. Tapi bener itu tetangga saya itu, dapat yang lebih cantik itu. Katanya, saya juga enggak tahu itu. Cuma dapat cerita dari ibu saya. Katanya dulu gagal, setelah itu malah jadi sama orang lain, dapat yang lebih bagus, yang baik. Jadi antum sudah lamaran misalnya ya, wah ternyata digagalkan, tetap saya ngadakan malah saya besarkan lagi. Undang hadroh, kiai ceramah. Ditanya, ini walimah apa? Walimah wadimah gitu. Loh apa itu? Karena saya ada musibah. Apa? Ditolak sama tunangan saya. Tidak apa-apa seperti itu ya. Ada sedekah ketika ada musibah, itu tidak apa-apa seperti itu. Wal maktubah, ada resepsi atau hidangan yang dikeluarkan namanya maktubah. Karena apa? Karena tidak ada sebabnya, bila sababa, nggak ada sebabnya itu. Kayak ulang tahun, saya ulang tahun, saya mau jajain teman-teman, bilang, nanti nggak usah dikirim makan, saya tanggung semuanya. Mau belikan apa? Lele atau sate itu. Jangan cuma tempe. Syukuran cuma tempe. Tapi ya nggak apa-apa daripada enggak. Ya, panjang ini pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Salam di HP ya dijawab. Ada di Syarah Sulam Taufik itu. Kalau zaman dahulu kan bukan HP ya, tapi surat. Kalau seandainya ada orang ngirim surat kepada kita cuman sebagai informasi, misalnya ya kayak surat kematian atau surat undangan pengajian, itu kan ada salamnya. Ketika kita membaca surat tersebut, apakah kita harus menjawab? Kalau memang cuman hanya pemberitahuan, ya udah enggak usah dijawab. Cuman kita jawabnya langsung lisan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pengajian misalnya. Antum langsung jawabnya dengan lisan aja. Waalaikumsalam. Enggak usah jawab pakai surat terus dijawab ke panitianya. Wah, repot banget itu. Pengajian malam Ahad Legi. Wah, ini ada salamnya ini. Wah, tak tulis pakai dikirim ke Pak Tri karena apa? Sekretarisnya Pak Tri. Pak Tri, ini surat. Apa ini? Surat. Jawabannya cuma waalaikumsalam. Apa itu? Jadi kalau cuma pemberitahuan cukup, enggak dijawab salamnya enggak apa-apa. Cukup jawabnya dengan lisan. Tapi kalau memang antum dapat SMS, WhatsApp, salam yang kira-kira memang itu butuh harus dijawab, maka ya kita jawabnya harus dengan salam. Sama itu halnya ketika menjawab salam dengan lisan dengan surat, atau kalau sekarang ya dikiaskan dengan HP, itu sama seperti itu. Juga tetap harus menjawab salam gitu. Yuk, selawat.